Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman 68, bab kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu. Bab dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat beliau kagum mendahulukan bagian kanan. Maknanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka, sangat senang mendahulukan bagian yang kanan ketika beliau beraktivitas. Di sini disebutkan bab ini pada pembahasan thaharah, yaitu pembahasan wudu, sebagaimana perkara yang ma'lum indana, perkara yang sudah ma'ruf di kalangan kita. Ketika berwudu disunnahkan mendahulukan bagian-bagian yang kanan sebelum membasuh bagian yang kiri. Di sini disebutkan argumentasinya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulun nabiyyi wa qaulullahi azza wa jalla wa aydiyakum ilal marafiq. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ini ayat kan berkaitan dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Di sini tidak disebutkan kanan dulu atau kiri dulu, tidak disebutkan. Ini ayat umum kan? Ayat cuma menyebutkan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Itu zahir ayat. Namun dijelaskan dalam hadis yang lain, diantaranya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Apabila kalian labistum, menggunakan pakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah oleh kalian dengan bagian yang kanan. Rasul mengatakan kalau kalian menggunakan pakaian dan kalau kalian berwudu, gunakan, dahulukan bagian yang kanan. Menggunakan pakaian misalkan ketika memasukkan lengan baju atau memasukkan kaki ke sarung atau ke celana. Rawahu Ahmad, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa fi hadits Utsman, dan pada hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu terdapat lafaz tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq salasan. Kemudian Utsman membasuh tangan beliau yang kanan sampai siku 3 kali. Summa ghasala yadahul yusra ilal mirfaq salasan. Kemudian beliau membasuh tangan kiri sampai ke siku 3 kali. Kemudian di akhir hadis Utsman mengatakan apa? Demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Berarti apa? Wudunya Rasul ketika itu beliau membasuh tangan kanan dulu sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku. Dari dua hadis ini bisa dijadikan fikih dalil disunnahkannya ketika seseorang berwudu untuk membasuh bagian kanan dulu sebelum bagian kiri. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam Asy-Syafi'i, fa in bada'a bil yusra qabla al-yumna faqad asaa wala i'adata alaihi. Apabila seseorang mendahulukan yang kiri sebelum bagian kanan, faqad asaa, maka sungguh orang tersebut telah salah, telah keliru. Wala i'adata alaihi,
dan tidak perlu diulangi. Li'annahuma dzukirata fil Qur'ani dzikran wahidan. Kenapa tidak perlu diulangi? Dikarenakan kedua tangan tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an dengan penyebutan sekali. Satu konteks, wa aydiakum ilal marafiq. Berarti hukum asal yang penting terbasuh, itu yang diinginkan dalam Al-Qur'an. Tidak harus mendahulukan yang kanan. Ya, saya ulangi, yang diinginkan dalam Al-Qur'an yang penting dibasuh tangannya. Tidak harus didahulukan yang kanan. Namun kalau dia mendahulukan yang kanan, itu afdol dan itu yang sunnah. Alasannya berdasarkan hadis Rasul SAW ketika beliau berwudu. Fawaidul bab, faedah yang ada pada bab ini. Syara'al muallifu ghafarallahu lahu fi dzikril fardhi tsani min furudil wudu wa huwa ghaslul yadain. Muallif, penulis buku ini, Syekh Khalil Al-Hammadi, beliau memulai pada penyebutan kewajiban yang kedua dari kewajiban-kewajiban wudu, yaitu wa huwa ghaslul yadain, yaitu membasuh kedua tangan. Untuk wajah dan yang bersamanya itu hukumnya wajib, rukun, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, tangan. Wa ghaslul yadain fil wudu wajibun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Membasuh kedua tangan tatkala berwudu hukumnya wajib. Wajibnya dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jadi kewajibannya berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Faminal kitab al-ayah wa aydiyakum ilal marafiq. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tangan kalian sampai ke siku. Ini perintah dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh bagian-bagian wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Wa minas sunnah haditsu Utsman radhiyallahu anhu alladzi fil bab. Adapun dalil yang dari hadis yang menunjukkan harus membasuh kedua tangan ini tadi adalah hadis Utsman yang ada pada bab ini tadi. Wa ghairuha minal ahadits allati wasafat wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang lain yang mensifati wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ijma' faqad qala Ibnul Munzir. Adapun ijma' sungguh telah dinyatakan oleh Imam Ibnul Munzir, summa yaghsil yadayhi ilal mirfaqain wa huwa fardun bil ijma'. Kata Imam Ibnul Munzir, kemudian orang yang berwudu tersebut dia membasuh kedua tangannya sampai ke siku, dan itu hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Jelas ya? Dalil yang menunjukkan membasuh kedua tangan ini tadi sampai siku, ya, itu dalilnya Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga ijma', dinukilkan ijma'. Yang namanya ijma' itu kesepakatan para ulama. Wa naqalahu ghairu wahidin aidan min ahli ilmi minhum Ibnu Hazmin wan Nawawi wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Rushdin. Dan banyak juga yang menukilkannya, tidak satu ulama dari kalangan ahlul ilmi. Di antara yang menukilkan ijma' adalah Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Abdul Bar, dan Ibnu Rushd. Ini kesepakatan para ulama. Tangan itu dibasuh. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan pada bab ini, inda ghaslil yadain yabda bil yumnah. Ketika membasuh kedua tangan, dia mulai dengan yang kanan dulu, bagian kanan. Apa argumentasinya? Li hadithi Aisyah alladzi bawwaba bihil muallif. Berdasarkan hadis Aisyah yang dijadikan bab oleh penulis buku ini, yaitu Aisyah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ini hadisnya seperti itu. Rasul itu suka mendahulukan yang kanan pada pemakaian sendal, tatkala sisiran, tatkala bertaharah, dan pada seluruh urusan beliau.
Ini disebutkan dalam hadisnya, qalat radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Hadis muttafaqun alaih. Wa li hadits Abi Hurairah alladzi fil bab, dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah yang ada pada bab ini. Itu hadis yang disebutkan di buku ini, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Kalau kalian menggunakan pakaian atau kalian berwudu, maka hendaklah kalian dahulukan dengan yang kanan. Wal bada'u bil yumna indal wudu sunnatun bil ijma'. Nah, ini faedah. Mendahulukan yang kanan tatkala berwudu itu hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama, tidak wajib. Cuma sunnah. Dalam artian, misalnya kalau nak didahulukan kiri, itu tidak apa-apa. Misalkan kiri atau kiri kanan, atau kanan kiri juga tidak masalah. Kalau ditanya boleh enggak? Ya boleh gitu loh kan. Sah. Cuman tidak sesuai dengan sunnah. Mungkin siapa tahu mungkin dia lupa, dia dahulukan yang kiri dulu, atau belum tahu ilmunya. Intinya wuduknya sah karena hukumnya sunnah. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la khilafa baina ahli ilmi fima alimna fi istihbabil bada'a bil yumna. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama berdasarkan ilmu yang kami ketahui tentang hukum sunnahnya mendahulukan yang kanan. Wa mimman ruwiya dzalika anhu ahlul Madinah wa ahlul Iraq wa ahlus Syam wa ashab ra'i. Dan di antara ulama-ulama yang dinukilkan tentang kesunahan ini tadi, yaitu dinukilkan dari ulama ahlul Madinah, ulama ahlul Iraq, ulama ahlus Syam, dan ulama ashab ra'i. Ashab ra'i ini ashab Abu Hanifah dan yang bersamanya. Qala al-Aini fi Umdatul Qari, berkata al-Aini dalam Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, fihi al-bada'a bil yumna wa huwa sunnatun bil ijma'. Pada hadis ini terdapat anjuran mendahulukan bagian yang kanan, dan itu hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Wa man naqala khilafahu faqad ghalita. Siapa yang menukilkan pendapat selain pendapat ini, maksudnya menukilkan selain pendapat sunnah, maka itu telah keliru. Summa hadza binisbati ilal yad war rijl. Kemudian ini pun yang sunnah ini tadi itu ditinjau pada bagian tangan dan kaki karena pasang-pasangan. Wa ammal khaddan wal kaffan fayutahhirani daf'atan wahidah. Adapun pipi dan kedua telapak tangan itu dibasuh berbarengan. Jadi bukan kalau pipi itu wajah tadi kanan dulu, kemudian ciduk lagi kiri, kaki kanan lagi, kiri lagi, itu enggak. Tapi sekaligus. Nah, telapak tangan sama, itu berbarengan. Ngapa? Enggak mungkin nak kanan dulu. Masalahnya, cuman nak basuhnya, ya enggak? Dia disebut basuh tadi kan, dikucek-kucek kan, otomatis harus berbarengan untuk pembasuhannya. Jadi dahulukan kalau untuk basuh tangan sampai siku itu kanan, kalau telapak tangan itu misalkan digayung ya, diciduk, kemudian dibasuh berbarengan. Jadi bukan ini misalkan di keran kanan dulu 3 kali, kaki kiri dulu 3 kali, itu keliru. Tapi berbarengan dia 3 kali itu sepaket. Ambil air, basuh, kemudian ambil lagi, basuh, ambil lagi, basuh. Wa kadza al-udhunan 'alal ashah 'inda Syafi'iyah. Nah, Masya Allah ya, kata penulis buku ini menukilkan dari Al-Aini, demikian juga kedua telinga menurut pendapat yang sahih dari kalangan ulama Syafi'iyah ya, karena ada khilaf. Tapi pendapat yang sahih dari pendapat ulama Syafi'iyah bahwasannya telinga itu berbarengan. Makanya barengan kita ya. Sebagian orang kadang ini dulu 3 kali, ambil lagi 3 kali. Nah, itu keliru. Kemudian
Faedah yang berikutnya, in bada'a bil yusra qabla al yumna sahha wudu'uhu wala i'adata alaihi. Kalau dia memulai dengan bagian kiri sebelum bagian kanan, sah saja wudunya dan tidak perlu mengulangi. Wa dzalika liqaulillahi azza wa jalla wa aydiyakum ilal marafiq. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Ini namanya kalau dalam ilmu usul fikih namanya mutlak. Ya, mutlak. Ya sudah disebutkan mutlak begitu saja. Nah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala membasuh kedua tangan cuma semata-mata disebutkan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Tidak disebutkan dahulukan kanan, tidak disebutkan dahulukan kiri. Ini namanya mutlak. Ya. Walam yadhkur al-yumna qabla al-yusra, dan tidak disebutkan kanan sebelum kiri. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa ajma'u ala annahu la i'adata ala man bada'a biyasarihi qabla yaminihi. Mereka para ulama sepakat bahwasannya tidak perlu i'adah, tidak perlu ngulangi bagi orang yang memulai dengan tangan kiri sebelum tangan kanan. Jadi kalau ada orang memulai kiri dulu, itu tidak perlu diulangi, sah ya, tidak masalah. Namun tidak cocok dengan sunnah ya. Walihada qala Syafi'i, oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, fa in bada'a bil yusra qabla al-yumna faqad asaa. Kalau dia memulai tangan kiri dulu sebelum tangan kanan, itu telah keliru, telah salah. Wala i'adata alaihi, namun tidak perlu ngulangi. Kenapa? Li'annahuma dzukirata fil Qur'ani dzikran wahidan. Dikarenakan kedua tangan tersebut dalam Al-Qur'an disebutkan dalam satu kali konteks berbarengan. Kan disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, sekali penyebutan mutlak. Wa inama yakunu musian, dia disebut dengan musi, salah, li'annahu khalafa hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan dia menyelisih bimbingan Nabi. Wa bidzat idza ta'ammada dzalik, ya, dan menyelisih zat ya, apabila dia sengaja akan hal tersebut ya. Amma in kana nasian au jahilan fala haraja alaihi ya. Adapun kalau dia lupa atau karena belum tahu ilmunya, maka tidak masalah. Jadi dia dianggap oleh Imam Syafi'i faqad asaa, sungguh dia telah salah orang tersebut kalau mendahulukan kiri karena dia menyelisih bimbingan Nabi SAW ya, menyelisih bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk kalau sengaja berarti ada unsur ingin menyelisih zat Nabi alaihi salatu wassalam ya, ada unsur kesengajaan, berbeda dengan orang yang tanpa disengaja. Nah kalau sengaja, ini suatu yang tidak adab ya. Kalau sengaja menyelisih, gambaran itu gini, kita misalkan anak pribadi, anak sebagai misalkan seorang guru membimbing murid-murid untuk atau mencontohkan atau membimbing untuk melakukan suatu perkara. Anak bilang, itu kardus tolong taruh di situ, disusun yang rapi. Ini anak cuman guru biasa. Tahu-tahu santri-santri ini ditaruhnya di sini. Kita sebagai guru dan antum sebagai yang melihat, ini tidak punya adab murid-murid ini tadi. Ustadz nyuruh taruh di belakang, ditaruh di depan. Nah, Rasul tuh ngajari seperti itu. Diselisih. Makanya para ulama mengatakan, orang kalau banyak menyelisih sunnah diponis sebagai ahlu bid'ah, menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Karena ada unsur ta'ammud tadi. Rasul nganjurkan A, B, C, dia selisih.
Contoh misalkan masalah kurban ini. Rasul membimbingkan kurban tersebut aturannya adalah dengan kambing, sapi atau onta. Tahu-tahu dia bawa angso. Tahu maksudnya angso? Angsa. Dibawa sama dia, dikorbankan. Ini kan menyelisih yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah seperti itulah ikhwan gambaran kebid'ah. Rasul tuh sholat ngimami para sahabat bertahun-tahun. Selesai sholat zikirnya ya yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam diganti sama dia. Camalah perasaan antum. Antum sebagai guru ngajar murid dengan zikir Allah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tahu-tahu zikirnya ya latifu ya latif. Camalah gambaran antum. Seandainya antum hidup dan menyaksikan. Tersinggung nggak Pak? Tersinggung Pak. Ini murid usir tuh lah dari pondok pesantren ini. Kalau murid itu kan Pak, itulah gambaran. Kenapa para ulama menekankan berkaitan dengan sunnah ini tadi? Rasul ngajari sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh beliau, malah diselisihi. Jangankan perkara-perkara urusan agama kecamannya sangat besar, urusan duniawi, kalau Rasul membimbingkan tatkala diselisihi itu bisa fatal. Nah, di sini makanya kita dianjurkan untuk mengikut terhadap bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Faedah, qala Ibnu Battal fi Syarhil Bukhari. Berkata Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, wa bad'uhu sallallahu alaihi wasallam bil mayamin fi sya'ni kullihi wallahu a'lam. Rasulullah SAW memulai dengan bagian yang kanan pada seluruh urusan beliau. Wallahu a'lam. Wa huwa ala wajhi tafa'ul min ahlil yamin bil yamin. Itu masuk pada bagian tafa'ul. Tafa'ul itu ungkapan optimis. Tafa'ul itu contoh gini. Ya kalau bahasa Indonesianya optimis lah. Misalkan ada seseorang punya anak, dia punya anak, dikasihlah anaknya tadi namanya Muhammad. Muhammad itu kan artinya terpuji kan, orang yang terpuji. Tafaulnya itu optimisnya dia, mudah-mudahan anaknya menjadi orang yang terpuji. Punya anak, nah laki-laki dikasih nama Ibrahim. Ada tafaul itu harapan optimis gitu loh. Semoga nantinya tadi bisa menjadi orang yang bertauhid, mendakwakan sebagaimana dakwah Nabi Ibrahim. Itu namanya tafaul. Nah, Rasul itu dahulukan yang kanan. Itu mungkin kata Ibnu Battal ditinjau dari sisi tafaul, harapan optimis. Optimis kemana? Optimis dengan ahlul yamin bil yamin. Itulah ahlul yamin yang disebutkan ashabul yamin. Ya, optimis mudah-mudahan nanti termasuk bagian dari ashabul yamin, ya kan? Yang dalam Al-Qur'an surah apa? Waqi'ah ya. Ashabul yamin. Dengan kita mendahulukan yang kanan. Jadi ya mudah-mudahan antum mendahulukan bagian yang kanan, semuanya didahulukan kanan. Itu kita tergolongkan termasuk ashabul yamin. Itu maksudnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu al-fa'lu al-hasanu. Dikarenakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai ya optimis, harapan optimis dengan perkara-perkara yang baru, yang bagus. Kemudian sedikit lagi ya ikhwan. Nah, berkaitan dengan yang kanan ini tadi, basuh tangan ini kan mendahulukan kanan. Nah, permasalahannya mulainya ini keran ini
atau ke cak ini. Maksudnya itu mulaikan siku atau ke ujung tangan ini, nah apa jari ya. Nah, kita baca bab ini sedikit lagi, satu halaman. Babul bad'i minal asabi'. Bab memulai dari jari. Basuhan tuh dimulai dari jari. Wa qaulullahi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Itu kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kedua tangan kalian sampai siku. Fawaidul bab. Inda ghuslil yad yajibu an tughsal al-kaf ma'a atrafil asabi'. Ketika basuh tangan, wajib telapak tangan itu dibasuh bersamaan jari jemari. Wala yakfi ayyabda'a minar rusri kama yaf'ala ba'dhum. Enggak cukup memulai dari pergelangan, tapi harus dari sini. Haitsu yudhan annahu yakfi ghusluhuma fi bidayati wudu'ihi. Dari sisi diduga bahwasanya cukup membasuh kedua telapak tangan tadi ketika di awal. Jadi sebagian orang ada memahami ketika basuh tangan itu telapak tangan tidak perlu dibasuh lagi. Tadi kanlah dibasuh di awal-awal berwudu kan? Nah itu tadi. Namun yang tepat dan yang benar adalah telapak tangan juga ikut dibasuh ketika membasuh tangan sampai siku. Wa dzalika li amrayn. Alasannya li anna ghuslal yadain fi bidayatil wudu sunnatun wa hadha wajibun. Dikarenakan membasuh tangan ketika di awal-awal wudu, membasuh telapak tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah. Sedangkan membasuh kedua tangan setelah wajah itu hukumnya wajib. Anda ulangi, membasuh telapak tangan sebelum membasuh wajah itu kan basuh telapak tangan dulu kan? Itu kan hukumnya sunnah. Nah, membasuh kedua tangan setelah membasuh wajah itu hukumnya wajib. Jadi beda hukum. Asani kedua, limura'ati tartib fil wudu. Dalam rangka memperhatikan anjuran urutan ketika berwudu. Fatartibu a'dha'il wudu fardun. Maka mengurutkan bagian wudu tadi hukumnya wajib. Fa ghuslul yadain mahalluhuma ba'da ghuslil wajh wa laisa qablahu. Yang namanya membasuh kedua tangan itu letaknya setelah membasuh wajah, bukan sebelum membasuh wajah. Kalau sebelum membasuh wajah itu membasuh telapak tangan. Adapun membasuh tangan sampai siku itu letaknya setelah wajah. Wa ila hadza zahaba jumhur ahli ilmi. Dan pada pendapat inilah pendapat yang dipilih oleh jumhur. Qala al-'allama Ibnu Utsaimin, berkata al-'allama Al-Utsaimin, qala Allah Ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedua tangan kalian sampai siku. Ilal marafiq maknahu ainal mubtada. Ya. Sampai ke siku. Maknanya di mana mubtada'nya, tempat mulainya? Kan ayat kan menyebutkan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku. Sampai siku. Pertanyaannya, di mana dimulai kalau gitu? Kata beliau, atraful asabi', ujung jari jemari. Sehingga pembasuhan tangan itu dimulai dari ujung jari jemari. Ini harus dibasuh. Jadi kalau ketika dibawa keran, itu basuh dulu ujungnya tadi. Baru ke siku. Jadi jangan yang dibasuh di sini. Nah, ini tidak terbasuh. Jangan memahami ini sudah dibasuh ketika di awal wudu tadi. Li'annahu lamma qala wa aydiyakum ilal marafiq. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan kedua tangan kalian sampai siku, sara la budda ayyakuna min atrafil asabi' ilal mirfaq. Itu maknanya prosesnya adalah harus dimulai dari ujung jari jemari sampai siku. Itu maksudnya. Ketika Allah menyatakan basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, maka konsekuensinya adalah membasuh kedua tangan tadi dari ujung jari jemari sampai siku. Falyatanabbah li hadzal amri.
Hendaklah seseorang itu peka terhadap perkara ini. Yustahabu 'inda ghuslil yadain ayyabda bil asabi'. Ya, disunnahkan ketika membasuh kedua tangan dia mulai dengan jari jemari. Nah, itu hukumnya sunnah, dimulai dengan jari jemari, bukan dimulai di sini. Jadi ada dua permasalahan. Membasuh jari jemari ketika membasuh kedua tangan itu hukumnya wajib. Nah, dimulainya tadi dari sini itu hukumnya sunnah. Namun kalau seperti ini sah apa enggak? Jawabannya sah. Namun tidak sesuai dengan sunnah. Jelas Pak Wahid? Ya. Jadi kalau ada wong cak ini Pak Wahid, nah di bawah keran kan, itu jawabannya sah, namun tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah dia cak ini di bawah kerannya tadi, tergambar Pak ya, di tangan kita ini di pucuk yang ini jari jemari. Nah, tapi kalau ada wong kan sebagian kadang di masjid-masjid itu ada Pak ya, kalau wong wuduk tuh di ini cak ini kan yang mungkin saro nak bongkok kan. Kalau ditanya sah, jawabannya sah. Wadzalika linassil ayat ala dzalika. Yang demikian itu alasannya berdasarkan ayat pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa qauluhu subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq tufidul ibtida minal asabi' wal intiha bil marafiq. Ini ayat memberikan faedah dimulai dari jari jemari berakhir pada siku. Walau akasa fabada'a minal marafiq sahha wudu'uhu. Kalau dibalik sama dia mulai siku sampai ke jari jemari, itu sah saja wudunya. Kemudian yang terakhir, wa fi hasyiatil Bujairami 'alal Khatib, disebutkan dalam kitab Hasyiyah al-Bujairami 'alal Khatib, ini kitab Syafi'iyah, wa minha ayyabda'a fi ghasli yadayhi bi atraf asabi'ihi wa in sabba 'alaihi ghairuhu. Disebutkan dalam kitab tersebut di antaranya adalah seseorang memulai pada pembasuhan kedua tangannya tadi dengan ujung jari jemari. Wa in sabba alaihi ghairuhu, meskipun orang lain yang menyiraminya. Ya, kalaupun ada yang menyirami, tetap dimulai dari ujung jari jemari baru ke siku. Ya, itu fikinya. Ringkasnya, faedah yang kita bisa ambil kajian kita di pagi hari ini tadi, untuk tangan tadi dibasuh dari ujung jari jemari ke siku. Itu tadi pembasuhannya. Adapun mendahulukan yang kanan itu hukumnya sunnah. Intinya tangan dibasuh full sampai ke siku. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.